Kasus mafia minyak goreng, Kejagung geledah 10 lokasi. Kejaksaan Agung Kejagung menggeledah 10 tempat terkait kasus mafia minyak goreng, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO, dan turunannya pada Januari tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022. Ada 10 tempat kita lakukan penggeledahan, tutur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Febri mengatakan, 10 lokasi itu terdiri dari tempat perkantoran dengan 3 diantaranya milik perusahaan swasta yang jajarannya sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian rumah tersangka Indrasari, hingga kantor yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan. Ada di Batam, Medan, Surabaya, kata Febri. Kejaksaan Agung mendapati Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen PLN Kemendak Indrasari Wisnuwardana, berkali-kali menandatangani dokumen perizinan ekspor minyak goreng untuk perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Indrasari menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan turunannya pada Januari tahun 2021 Maret tahun 2022. Selain itu ada 3 tersangka lainnya yang berasal dari pihak perusahaan ekspor. Ia berkali-kali, ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Menurut Febri, Indrasari tidak melakukan klarifikasi dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya syarat ekspor para perusahaan pemohon izin. Hasilnya, meski aturan sudah diberlakukan, kelangkaan minyak goreng di Indonesia tetap terjadi. Karena semua ekspor, karena harga lebih tinggi di sana, kata Febri. Tak berhenti di 4 tersangka. Sebelumnya, Kejagung menyatakan pengusutan kasus mafia minyak goreng tidak akan berhenti usai penetapan 4 tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, menyampaikan, penyidik tentu menelusuri dan memeriksa seluruh perusahaan ekspor CPO. Itu ada 88 perusahaan yang ekspor, semua itu kita cek benar enggak ekspor, tapi telah memenuhi DMO di pasaran. Kalau enggak, bisa tersangkalah, ujar Febri di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Febri menyebut, pemeriksaan terkait penanganan kasus mafia minyak goreng tentu juga akan menyasar kepada pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan izin persetujuan ekspor. Jadi intinya itu ketentuan ekspor, persetujuan ekspor, diberikan apabila terpenuhi DMO. Itu secara mutlak sehingga tidak kosong, ujar Febri. Nah ini terjawab nih, kenapa kosong? Karena ternyata di atas kertas dia mengakui sudah memenuhi DMO-nya sehingga diekspor, tapi di lapangan dia enggak keluarkan ke masyarakat sehingga kosonglah. Sehingga bisa teranglah dengan perbuatan ini, makanya langka, imbuhnya. 4 tersangka kasus mafia minyak goreng. Kejaksaan Agung Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO, dan turunannya pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Dirjen PLN Kemendak, Indrasari Wisnuwardana. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 19 April tahun 2022. Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley Mas selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas. Menurut Burhanuddin,
Ketiganya tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor, jelas dia. Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnuwardana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini, kata Burhanuddin. Peran 4 tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin turut membeberkan peran dari para tersangka. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen PLN Kemendak Indrasari Wisnuwardana diduga memberikan izin ekspor CPO kepada perusahaan yang tidak berhak. Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD palm olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri, DPO tidak mendistribusikan CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO 20% dari total ekspor, tutur Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, 3 tersangka yakni Stanley Ma selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT selaku General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas, berusaha berkomunikasi dengan Indrasari agar dapat meloloskan izin ekspor CPO. Ketiganya telah berkomunikasi secara intens dengan IWW sehingga PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Musim Mas, PT Multimas Nabati Asahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO, kata Burhanuddin. Keempat tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1, huruf A dan ayat 2, huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 Jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation, DMO, dan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation, DPO, dan ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B, Junto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLUPER 1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB palm olein dan UCO.